Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini tentang terbelahnya bulan pada zaman Rasulullah. Terdapat banyak kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan pembelajaran dan diambil hikmahnya oleh umat muslim. Semua bermula dari kaum Quraisy yang berencana menyudutkan Nabi Muhammad SAW agar kenabiannya tidak terbukti. Mereka kesal pada Rasulullah karena dianggap sudah menghina Tuhan mereka yang mereka sembah serta mendakwahkan agama baru. Berikut kisahnya. Dikisahkan, pada zaman Rasulullah hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Sam. Dia adalah penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan Rasulullah. Suatu hari, Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad dan membalas surat itu dengan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai di desa Abtah, dekat Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka Raja Habib oleh Abu Jahal pun disambut oleh pembesar Quraisy. "Seperti apa sih Muhammad itu?" tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. "Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim," jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur, dan baik hati. Tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, kata salah seorang dari keluarga Bani Hashim. Raja Habib makin penasaran, dan ia memerintahkan untuk menjemput Rasulullah dan memaksa bila ia tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah datang bersama Abu Bakar As-Siddiq dan istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang jalan Khadijah menangis dengan khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Abu Bakar. "Kalian jangan takut. Kita serahkan semua urusan kepada Allah," kata Rasulullah. Setibanya di desa Abtah, Nabi Muhammad disambut dengan ramah dan dipersilakan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah duduk di kursi itu, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan terkagum. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mujizat. Mujizat apa yang kau miliki?" Dengan tenang Rasulullah balik bertanya, "Mujizat apa yang Tuhan kehendaki?" "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan. Kemudian munculkanlah bulan. Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi 2 bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkanlah lagi dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu," kata Raja Habib. Mendengar itu Abu Jahal sangat gembira. Pasti Rasulullah tidak akan dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin Rasulullah menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuhan." Kemudian Rasulullah berjalan ke arah gunung Abi Qubaish dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, beliau berdoa dengan menengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga, tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat Jibril,
Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah berfirman, wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku sudah menetapkan keputusanku sejak zaman azali tentang permintaan Habib bin Malik. Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam. Untuk diketahui, Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak memiliki kaki dan tangan, kemudian matanya buta. Allah menyembuhkan anak itu, sehingga bisa berjalan, meraba, dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah turun menjumpai orang Quraisy. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Ketika itu matahari telah beranjak senja. Matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan dua jari Rasulullah mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah. Segera setelah itu beliau membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau memasukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tidak lama kemudian, beliau mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu bulan mengeluarkan suara, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tidak mungkin terjadi pada manusia biasa. Meski ia lihat dalam ilmu sihir sekalipun, namun hati Raja Habib makin beku. Maka ia pun berkata, aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu. Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. Engkau mempunyai putri yang tidak sempurna, bukan? Sekarang, Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna. Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan dia pun berdiri dan berseteru, hai penduduk Makkah, kalian yang telah beriman janganlah kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya. Abu Jahal jengkel melihat semua itu dan marah. Dengan emosi dia berkata kepada Raja Habib, wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya. Namun, Raja Habib tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentu Raja Habib terkejut. Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu? Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau. Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat, jawab sang putri. Maka seketika itu juga, Raja Habib pun bersujudlah sebagai tanda syukur kepada Allah. Kisah ini juga diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan Hadis. Telah dekat datangnya saat itu,
dan telah terbelah bulan. Quran Surat Al-Qamar 54 ayat 1. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bulan terbelah menjadi dua pada masa Rasulullah, lalu beliau bersabda, saksikanlah oleh kalian. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa penduduk Makkah meminta kepada Rasulullah untuk diperlihatkan kepada mereka satu mujizat tanda kenabian. Maka Rasulullah memperlihatkan kepada mereka mujizat terbelahnya bulan sebanyak 2 kali. Wallahu a'lam bishawab.